Halo semuanya, perkenalkan saya Alessandro Christian Gurning dari angkatan 2025 mahasiswa kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pernapasan dan sistem peredaran darah manusia. Dua sistem ini bekerja setiap detik supaya kita bisa hidup, berpikir, bergerak hingga berbicara seperti sekarang ini. Coba kita bayangkan, tanpa kita sadari tubuh kita itu bekerja secara terus-menerus selama 24 jam. Kita bernapas ribuan kali setiap hari dan jantung kita itu berdetak tanpa henti sejak kita masih ada di dalam kandungan. Semuanya itu terjadi dengan sangat teratur dan luar biasa. Yang pertama kita membahas dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu membantu tubuh kita mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu digunakan sel-sel tubuh kita itu untuk menghasilkan energi. Jadi ketika kita bernapas, udara itu masuk melewati hidung dan ataupun juga mulut. Di hidung udara akan disaring, dihangatkan, dilembabkan sehingga aman masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu udara itu melewati faring, laring, trakea, lalu juga masuk ke bronkus kanan dan bronkus kiri. Di dalam paru-paru, bronkus itu bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan akhirnya sampai ke alveolus. Alveolus itu kantung udara kecil yang jumlahnya itu jutaan. Disinilah terjadi pertukaran gas, yaitu di dalam alveolus itu. Oksigen dari udara akan masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah akan keluar menuju alveolus untuk dibuang saat kita menghembuskan napas. Proses ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat luar biasa. Tubuh kita itu mampu melakukan pertukaran gas dengan cepat dan tepat, bahkan ketika kita tidur. Namun, oksigen yang sudah masuk ke darah harus juga dikeluarkan oleh tubuh. Disinilah sistem peredaran darah itu berperan. Sistem peredaran darah itu terdiri dari jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Jantung itu adalah organ utama yang bekerja seperti pompa. Ukurannya itu tidak terlalu besar, kira-kira itu sebesar kepalan tangan kita. Tetapi kemampuannya itu sangat luar biasa. Jantung berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium itu untuk jantung bagian atas dan ventrikel itu untuk yang bagian bawah. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Setelah itu darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru darah akan mengambil oksigen dan melepaskannya ke karbon dioksida. Setelah darah yang kaya oksigen itu kembali ke jantung, melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri lalu ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri itu memiliki dinding yang paling tebal karena bertugas memompa darah yang kaya oksigen itu ke seluruh tubuh. Selain jantung ada juga pembuluh darah yang menjadi jalur transportasi darah dan juga pembuluh darah itu sendiri terdiri dari arteri, vena, dan juga kapiler atau pembuluh darah yang kecil. Menariknya, sistem pernapasan dan peredaran darah itu saling bekerja sama dengan sangat teratur. Paru-paru menyediakan oksigen, lalu darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau dipikir-pikir, semua proses ini terjadi dengan sangat sempurna. Jantung tidak pernah berhenti berdetak, paru-paru terus bekerja mengambil oksigen, pembuluh darah membentang ribuan kilometer di dalam tubuh manusia, dan itu semua otomatis tanpa kita perintah. Karena itu, sebagai manusia kita itu seharusnya bukan hanya memahami tubuh kita, tetapi kita juga perlu belajar bersyukur. Karena betapa luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh manusia, organ-organ di dalam tubuh kita itu bekerja dengan seimbang, dengan teratur, dan juga dengan bekerja dengan secara sempurna. Jadi setelah kita mempelajari hal ini, semoga kita semakin kagum kepada Tuhan, semakin menjaga kesehatan tubuh kita, dan semakin bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih.